komentar orang, baik yang baik maupun tidak. Tapi maksud aku pasti akan ada aja yang mempermasalahkan ini itu. Dan Aurel aku rasa sudah cukup kuat karena dari kecil hidupnya kan sudah melewati itu semua. Dan sekarang udah sama Atta juga pasti mereka sama-sama saling menguatkan ya. Jadi kalau dibilang ada tadi masalah ini, masalah itu, masalah ini, aku yakin mereka pasti tidak ada maksud untuk tujuan ke sana. Hai semuanya. Ya. Kok tahu? Oh, dari story ya. Dasar. Yaudah, gimana? Apa itu? Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah kemarin Sehat. dari apa? Dari Turki hasilnya ya sebenarnya kan aku ngecek kayak general check up juga tuh kayak asam urat atau kolesterol dan lain-lain tuh alhamdulillah normal. Cuma memang masalahnya benar tetap dengan autoimun, terus imbalance hormon aku karena mungkin aku bukan gak cocok dengan spiralnya, mungkin aku spiralnya kan ada hormonnya tuh. Jadi dia dan mungkin karena ada autoimunnya jadi semua tuh jadi saling berkoneksi gitu loh. Nah, si autoimunnya ini yang menyebabkan alergi aku ini sebenarnya bukan autoimunnya tapi karena aku punya autoimun, jadi alerginya agak susah untuk disembuhkan kalau tidak minum obat di jangka panjang. Sebenarnya itu dokter Indonesia juga kemarin udah ngomong kayak gitu, cuma kan aku butuh second opinion karena memang obat itu membuat aku rambutku rontok, terus nggak nyaman lah ya kalau kita 3 bulan berbulan-bulan minum obat begini kan. Jadi kita mencari solusi supaya stop obat tapi mungkin bisa dengan cara-cara lain gitu. Ternyata pas dicek tiba-tiba ada batu ginjal udah 4 mili gitu, aku lupa deh. Udah lumayan tapi di sana nggak boleh diambil karena dia bilang aku nggak ngerasain sakit, aku nggak ada pembengkakan. Jadi dibiarkan selama 6 bulan ini aku minum air sehari 3 liter sampai 6 bulan, nanti balik ke sana buat kontrol lagi. Kalau makin membesar ya harus diambil, tapi kalau enggak dia sih yakin 80% akan hilang dengan sendirinya gitu. Tapi harus ada maintenance seperti apa tuh Bunda? Maintenance-nya itu kalau yang batu ginjalnya minum air putih yang banyak. Terus aku tuh kebiasaan, dia suka marah kalau dia kan kalau mau pipis langsung pipis gitu. Kalau aku tuh suka nahan. Jadi buat kalian jangan deh, itu bahaya ternyata. Mungkin ya, aku nggak tahu. Mungkin karena aku suka nahan pipis, terus aku minumnya kemarin tuh belakangan kurang banyak. Kurang banyak. Dia juga minumnya kurang Kalau aku banyak, aku sering kencing, dia marah. Lah aneh. Habis dikit-dikit Gimana toilet, sih? dikit-dikit toilet. Ya enggak, diisi 2 liter, perut pasti kencing-kencing lah. Karena itu tuh pembersihan, pasti bagus. Iya. Jadi gitu, alhamdulillah sih, mudah-mudahan. Tapi fisik sih, sebenarnya kalau dibilang sakit, fisikku tuh sehat gitu. Tapi ya itu karena gatal-gatal, terus karena hormonnya keganggu. Dan kayak aku punya batu ginjal aja, aku nggak berasa sakit sama sekali. Bener-bener kayak nggak berasa apa-apa. Ternyata udah 4 mili. 4 mili. Jadi, tapi dia bilang nggak perlu diambil. Dia bilang insya Allah dengan aku minum air putih dan gak nahan pipis lagi, dia bilang gak nahan ke toilet, mudah-mudahan dia akan hilang. Tapi ke 6 bulan aku harus check up balik lagi. Untuk di Indonesia sendiri mungkin Ada. Sebenarnya pengobatan di Indonesia udah sama bagusnya. Cuma aku tuh orangnya butuh karena kemarin pengobatan autoimun aku kan yang 2 tahun lalu kan aku berangkat ke Singapura dan sekarang kan udah benar-benar lockdown kan. Aku butuh second opinion, orangnya tuh butuh masa sih aku Gak apa-apa, minum obat? ikhtiar kan, ikhtiar untuk iya. meyakinkan sebetulnya. Iya. Kalau bisa ada cara lain, kenapa enggak? Ini kenapa aku berangkat sebenarnya karena ini semua dokter waktu itu kan di Indonesia mengharuskan aku untuk minum obat yang aku minum sekarang, which is itu kalau efeknya jangka lama itu bikin aku moon face tuh mukanya jadi bengkak, jadi mau sekurus apapun mukanya makin membengkak. Nah aku nggak nyaman dengan itu. Nah tapi semua dokter yang aku temuin menyarankan harus itu. Nah kemarin aku berangkat ke sana tuh pengen cari solusi lain, perlu nggak sih gitu aku nggak minum ini karena kan gak enak kan kalau kita mukanya kayak membesar gitu tuh kayak, tapi katanya akan hilang kalau kita berhenti 3 bulan setelah kita berhenti tuh akan ngempes, tapi akunya nggak nyaman gitu. Dan Gitu. rontok rambut aku parah banget. Betul. atau udah menumpuk berat-berat ya? Sekarang rontoknya agak berkurang, alhamdulillah. Rontoknya agak berkurang. Terus kayak moon face-nya aku udah 3-4 hari nih berhentiin obat itu kan. Dari mulai pulang aku berhenti. Nah dokter sana bilang kamu berhenti dulu aja sampai kamu tiba-tiba
titik tergatal kamu, maksudnya kayak gatal dikit jangan minum, gatal dikit jangan minum. Nanti di titik tergatalnya yang sampai parah banget baru kamu minum. Tapi kalau kamu bisa tahan dulu, kita akan lihat perkembangannya. Nanti kan aku bisa email dan bisa lewat Zoom gitu. Udah mungkin sampai sana mau ada pengobatan mau butuh relax, tapi dengar kabar di Indonesia kemarin sempat ada musibah juga Bunda Loli. Oh iya, kita pasti sedih banget, sedih karena sebelumnya kan aku tahu duluan kan, kakak udah kakak kan selalu WA call atau video telepon, Bun ini pendarahan, terus di situ aku udah, karena aku orang yang udah keguguran 3 kali, aku berusaha untuk ya udah Kak, sampai sebelum, karena itu kan lebaran kan, sampai sebelum kakak ke dokter, kakak jangan bed rest aja, jangan ngapa-ngapain. Tapi aku di situ udah feeling bahwa memang mungkin nggak bisa dipertahankan. Tapi aku bilang gini ke kakak, Kak, good newsnya kamu bisa hamil. Karena kan maksudnya ya good newsnya bisa hamil dengan cepat. Jadi biasanya kalau orang habis keguguran, kayak aku 3 kali keguguran tuh tiap 3 bulan hamil lagi. Keguguran hamil, 3 bulan hamil lagi gitu. Jadi nggak usah takut, itu aku menginikan hati dia lah supaya dia nggak kecil hati. Karena dokternya kakak pakai dokter aku waktu lahiran Arsya. Kebetulan dokter Robert tuh dokter aku waktu lahiran Arsya. Akhirnya aku WA dokter. Nah dokternya di situ baru ngomong ke aku, Mbak ini kayaknya memang begini. Coba ngomong ke Aurel pelan-pelan dulu. Nah aku di situ ngomong kakak, kalau sampai nanti ke dokter. Tapi aku udah tahu tuh, kalau sampai nanti ke dokter hasilnya begini, pokoknya jangan kecil hati, kamu harus happy dulu. Tapi kan pasti namanya dia lagi pengen, lagi happy, lagi suka kan pasti dia sedih ya. Tapi dia paham lah. Yang penting aku bilang udah kamu tenang, Bunda yakin 1, 2 bulan, 3 bulan tuh maksimum kamu insya Allah akan hamil lagi gitu. Sebenarnya nggak perlu program ya Bunda? Ya enggak, jadi kan kakak, jadi senangnya dia kan bahwa dia nggak perlu program kan. Jadi insya Allah bisa hamil dengan apa? Tapi kalau kepingin laki-laki atau perempuan bisa program. Enggak Ya lah, kayaknya itu nggak perlu. ya aku bilangnya kemarin, yang penting dikasih, yang apa yang dikasih yang itu pasti yang paling bagus. Tuh. Dari masalah sendiri mungkin sempat ada rasa udah mau dikasih tapi mungkin belum saatnya. Feelingnya seperti apa? Ya namanya belum diizinkan nggak apa-apa, nggak usah diambil pikiran, nanti malah ntar nggak dapet lagi. Makanya aku bilang nggak apa-apa. Ya, Bundanya udah 3 kali. Kita pasti sedih, tapi kan kita nggak boleh sedih depan dia kan, maksudnya. Tapi kita pasti bilang, Kak, yang penting berdoa yang terbaik, maksudnya berdoa terus bahwa nanti dikasihnya cepet, dan mungkin memang pasti segala sesuatu tuh akan ada hikmahnya gitu. Yes, betul. Sempat nangis juga waktu itu. Ya sedih lah kalau itunya. Namanya ke orang tua kan, anak pasti bisa mengungkapkan kan gitu. Ya, Dan untungnya Atta kan cucu pertama kan, wah, iya bener. cucu pertama. Untungnya kemarin nih Aurel juga sempat dibully nih waktu di Malang gitu waktu dikasih bunga Edelweiss sama Anies. dibully kenapa? Iya, yang dikasih bunga Edelweiss. Dikasih Edelweiss, bukan dibully. Dibully. Banyak kritik dari netizen itu karena kan Edelweiss kan gak boleh diambil sembarangan. Sekarang gini, aku tuh jujur ngeliat mereka berdua tuh, aku gak paham banget berita-berita, nggak, karena kan di luar mungkin aku nggak terlalu mengikuti berita yang detailnya ya gitu. Tapi pas pulang kemarin ya dengar pasti aku sedih. Maksudnya sedih gini, anak 2 itu pastinya banyak mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi sejauh ini yang aku lihat mereka ya itu pasti konsekuensi kita ya di dalam hidup, pasti ada yang suka dan nggak suka. Tapi sejauh ini aku lihat mereka sangat-sangat kuat dalam menghadapi semua komentar orang, baik yang baik maupun tidak. Tapi maksud aku pasti akan ada aja yang mempermasalahkan ini itu. Dan Aurel aku rasa sudah cukup kuat karena dari kecil hidupnya kan sudah melewati itu semua. Dan sekarang udah sama Atta juga pasti mereka sama-sama saling menguatkan ya. Jadi kalau dibilang ada tadi masalah ini, masalah itu, masalah ini, aku yakin mereka pasti tidak ada maksud untuk tujuan ke sana, nggak mungkin nggak ada maksud. Tapi mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin karena ya harus aku sayang, mungkin karena hal lain gitu. Tapi balik lagi ya mudah-mudahan Atta sama Aurel kuat ya dalam menjalani segala sesuatunya tanpa harus mendengarkan apa yang negatif-negatif dari orang lain. Nah, bentuk Bunda sendiri supportnya seperti apa? Apa itu? Supportnya seperti apa? Supportnya aku ya tadi yang disampaikan Bunda itu udah jelas.
Yang penting kamu sabar, ngadepi cobaan sabar. Apapun kita tidak ada yang sempurna. Kita punya kesalahan ya minta maaf. Hanya itu, nggak ada cara lain. Karena kita nggak selalu dalam perjalanan kita itu semuanya betul. Tidak semuanya menyenangkan orang. Jadi kalau ada orang yang dalam era yang hari ini dengan sosial media, apapun semua bisa disampaikan secara gamblang hari ini. Karena kita juga public figure yang dilihat, jadi ya memang itulah konsekuensi. Jadi itu hal yang harus dihadapin dengan wajar-wajar saja. Karena kalau enggak ya stres terus. Karena dia nanti pergi kemana, pelukan begini, cuman dikit masalah, ada yang masalah, ada yang enggak. Hal-hal yang lumrah saja itu kan, coba mereka bukan public figure ya dibiarin aja, nggak ada masalah kan. Ya hal-hal kayak begitulah. Jadi aku bilang yang sabar aja. Tapi mereka cukup kuat lah, artinya dari sebelum nikah cobaannya udah banyak. Ya pasti kan ke depan aku selalu bilang ke mereka tidak akan mudah, tapi ya mereka harus saling menguatkan, kan suami istri begitu. Mereka saling menguatkan. Kalau ditanya support kita jujur selama di sana memang tidak mengikuti berita yang tadi Mbak bilang gitu. Tapi maksudnya sejauh ini apapun yang namanya kita pasti akan selalu support ke anak-anak, karena kita tahu dan aku tahu hati anakku seperti apa ya. Pasti dia tidak pernah akan ada maksud untuk segitu begitu gitu. Tapi mungkin ya apa aja yang tadi Mas Anang bilang, kadang apa yang kita buat gak usah orang mata ya, semua public figure kadang saking kita disorotnya kan apa yang kita buat ada aja salah gitu. Tapi ya pasti mereka kalau salah akan berbesar hati untuk minta maaf, tapi kalau mereka nggak salah ya mereka pasti akan mencari pembenaran untuk mengklarifikasi bahwa mereka tidak bersalah gitu. Jatuh terus Kak. Ada rencana mau ketemu silaturahmi? Pastilah, udah kangen Ya, banget. ini berapa? Ini kan dia masih di Bima kan? Semalam video call lama Dia sama berarti video kakak. call. Tadinya mau ketemu hari ini, cuma kan karena kan kita bukan, cuma kakak harus ke mana? Bima. Ke Bima. Jadi karena terus nanti Kak udah pokoknya kapan kamu nggak sibuk, kapan kamu santai kita ketemu gitu kan. Toh kita rumahnya juga Deket. deket. Jadi kapan hari, kapan mau ketemu ya ketemu. Mungkin tanggapannya kata Kak Aziz kan mau nyusul pacarnya balik, tapi kita nggak boleh gitu. Bukan nggak boleh, dia mau nyusulnya begitu nyampe bandara langsung nyusul. Emang boleh? Nanti lah langsung dibulinya, yang dibully bukan yang lain. Dia langsung dibully, mana boleh, kita kan harus karantina. Karantina dulu. 6 hari 5 malam. Terus bukan nggak boleh, tapi ya selesaiin dulu karantinanya. Baru nanti pergi. Nanti kan karena pacarnya mau ulang tahun kan, Sarah. Jadi baru Jiel mau ke sana. Ya udah biarin, udah gede juga, biarinlah. Maksudnya aku ke Jiel tuh udah memulai memberikan dia suatu ya karena dia udah gede, dia harus mandiri. Ini kayak dia pergi nanti sendiri, urus dirinya sendiri, nggak ada yang nemenin apa. Ya. Anak segede gitu. Tapi benar kalau Ya. sama pacar. Ya kan ulang tahun pacarnya, dan aku tuh aman karena pacarnya mamanya tuh kayak aku juga, tipenya yang kemana anaknya pergi tuh ikut gitu. Jadi aku merasa aman lah anakku di sana gitu. Ya sebenarnya udahlah, udah gede juga kita. Dia udah mau dia ulang tahun ke-21 nih bulan ini. Bulan Jadi ini udah 21 dia udah tahun. ulang tahun ke-21 tahun, jadinya bulannya sama Sarah ulang tahunnya. Jadi mereka gantian, nanti Jiel ke sana, nanti ulang tahun Jiel, Sarah yang kesini. Gitu. Mungkin kemarin sempat anak lumayan kepancing karena ibunya yang dijadikan konten oleh orang, dan sempat diupload juga ke Instagram. Dijadikan Bilang mirip Billie Eilish katanya, tapi sebuah penghinaan untuk hati. Gini, yang namanya anak pasti tidak akan pernah suka kalau orang tuanya diapain lah, dikatain, mau dijadiin apa-apa, pasti nggak pernah suka. Jadi itu suatu bentuk rasa yang mungkin seorang anak bisa lakukan untuk orang tuanya ya. Aku yakin semua anak akan melakukan hal yang sama kalau orang tuanya diapa-apain lah gitu. Dan itu suatu hal yang menurut aku ya Nggak, itu hal wajar. wajar dong. Jangan gitu. dianggap tidak berlebihan atau apapun, enggak. Iya. Dan semua anak kalau bapaknya orang tuanya, jangan orang tua, di keluarganya aja pasti digituin, pasti pembelaan itu akan keluar. Sama kayak orang tua Hal ke yang anak. hal yang normal. Orang tua ke anak, kalau anaknya diapa-apain kan belum tentu anaknya bener nih. Tapi pasti kan kita akan ikut dulu gitu. Nanti mau bener apa enggaknya itu biasanya belakangan gitu. Begitu juga sama anak. Kalau orang tuanya kenapa-napa pasti akan ngebelain. Apalagi ya keluarga ya, apalagi keluarga yang benar-benar erat ya, pasti kayak kita gitu. Ada satu yang kenapa-napa tuh pasti kayak aduh gitu, sedih gitu. Itu wajar sih. Tanggapannya dari Bunda Asati dan
Mas Anang tentang Aurel sudah berhijrah menggunakan hijab, tanggapannya seperti apa? Ya bagus dong. Oh, bagus dong Mas. Ya tanggapannya bagus lah. Tanggap Ya bagus dong. terus ada aja deh. Iya, tanggapannya bagus lah. Dari dulu, Udah dari pakai. lockdown pertama, Aurel tuh udah pakai, udah pengen pakai. Jadi udah setahun lalu dia tuh udah pengen pakai, tapi masih on off kan. Nah mungkin sekarang ditambah dia udah menikah, udah jadi istri, dan dia merasa memang dia mau pakai, itu kan suatu hal yang bagus gitu. Jadi nggak ada banyak yang bilang oh bundanya ininya pada belum ini, tapi anaknya pakai ya. Itu kan suatu hal yang perlu kita apa yang perlu kita apa ya support ya, karena balik lagi udah itu kemauannya dia, dan mudah-mudahan aku kira ini Arsi loh itu kemauannya dia, dan mudah-mudahan bisa selamanya gitu, dan dia bisa apa mempertanggungjawabkan ya, karena aku lihat kakak memang udah dari tahun lalu kepengen banget pakai, jadi kita pasti support. Bun, maaf terakhir mungkin balik ke Rex ini, karena kan konten di YouTube sendiri kan katanya sempat sakit autoimun dan akhirnya diperiksa ada penyakit baru lagi, itu benar nggak sih? Kan tadi udah dijelasin. Udah tadi Mas udah jelas. Ya, terima kasih. Ini nggak dengar, Udah dibuka sama Mas Anang. nggak dengar tadi. Jangan capek atau jangan Enggak, kita udah gini, dari keluarga kita udah pasti warning itu dari awal Bunda udah kasih tahu, aku pun juga udah ngobrol. Tapi aku lihat perhatiannya Atta terhadap istrinya kan sangat luar biasa, kita bisa lihat itu semua. Aku rasa warning dari suaminya akan menjadi hal yang sangat penting buat dia untuk ikutin. Dan sebenarnya kalau kita ngomong Kak, jangan capek-capek gitu. Dia di Aurel sama Atta yang tahu batas capeknya mereka. Ya. Nggak mungkin istrinya misalnya oh capek terus dia paksa, kan nggak mungkin. Jadi mereka yang paham batas capeknya tuh di mana sih. Kayak kita berdua pergi, kamu capek nggak? Nggak, ya jalan gitu. Kadang capek itu akan ketutup sama happy gitu. Jadi yang penting kalau aku Kak, kalau jangan ya pasti jangan capek, tapi yang penting kamu happy gitu. Dan alhamdulillah kelihatannya dia happy banget gitu. Jadi itu capek dan lain-lain itu akan ketutup. Jangan terlalu juga kayak di rumah apa, kan mungkin juga jadi boring kan. Jadi mereka pergi berdua atau apa ya, bagi aku nikmati apa yang bisa kalian lakukan selagi kalian masih sanggup. Yang melihat Kak Aurel yang sekarang rajin banget olahraga kan, benar-benar kami buat olahraga itu gimana? Iya, dia lagi naik berat badan kemarin kan, terus aku ngasih tahu dia suruh tes genetik itu loh. Jadi kita dites genetik itu karena aku beberapa bulan lalu juga tes gitu, alhamdulillah itu hasilnya lumayan. Nah dia lagi tes juga, terus dia harus olahraga. Nih aku udah 1,5 bulan nggak olahraga, jadi pulang kita berdua mau olahraga lagi. Olahraga. Oke, mau olahraga nih, Ya. ya. Panjang loh ini, panjang bener loh. Makasih ya. Ditayangin cuma 4 menit.